Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ratu Virga Sabila, NPM 120 2018-364 dari kelas manajemen E Universitas Yarsi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang e-bisnis dan e-commerce. Pengertian e-bisnis menurut definisi dari Erkel Renner, suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce yaitu selain termasuk aktivitas jual beli produk dan jasa, juga pelayanan konsumen, kerjasama dengan para mitra bisnis, pembelajaran bisnis melalui e-learning, dan pelaksanaan tugas-tugas bisnis internal perusahaan yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan e-commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, layanan, dan informasi secara elektronik dengan media komputer, smartphone, dan jaringan internet. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan e-bisnis. Kelebihannya, 1. Melebarkan jangkauan, 2. Meningkatkan consumer loyalty, 3. Menurunkan biaya operasional, 4. Menghemat waktu, 5. Akses yang mudah. Sedangkan kekurangannya, 1. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, 2. Kehilangan kepercayaan diri pada konsumen, 3. Pencurian informasi rahasia yang berharga, 4. Kerugian yang tidak terduga. Dan selanjutnya, ada manfaat e-commerce. Yang pertama, memberi kemudahan dalam berkomunikasi antar konsumen dan produsen, memberi kemudahan dalam penyebaran informasi, memberi kemudahan dalam proses pembelian dan penjualan, memberi kemudahan dalam melakukan pembayaran secara online, memberi kemudahan dalam usaha, pemasaran, serta promosi barang ataupun jasa. Selanjutnya, ada komponen elektronik commerce. Yang pertama ada infrastruktur TI untuk e-commerce. Di situ ada hardware, software, network atau IaaS, ditambah manajemen database. Yang kedua, masyarakat pengguna. Di situ ada para penjual atau pedagang, pembeli, perantara, para ahli TI, para karyawan, dan yang berkepentingan. Ketiga, peraturan atau kebijakan yang secara lengkap mengatur penyelenggaraan e-commerce, termasuk peraturan pelaksanaan rutin, pelindungan privasi, perpajakan, serta yang terkait dengan hukum bila terjadi pelanggaran atau kerugian. Yang keempat ada marketing. Marketing itu ada aktivitas pemasaran atau like any other business. Terus yang selanjutnya ada layanan pendukung. Layanan-layanan dari masing-masing divisi perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan e-commerce seperti layanan order atau pesanan, proses order, pembayaran, layanan teknologi informasi seperti pembuatan kelengkapan konten, dan lain-lain. Yang keenam ada mitra bisnis. Itu organisasi-organisasi yang menjadi mitra bisnis yang mendukung pelaksanaan e-commerce seperti pemasok dan sesama penjual yang bekerjasama dan lain-lain. Di sini ada jenis-jenis transaksi e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B, transaksi perdagangan atau jual beli antar perusahaan yang satu sebagai penjual, perusahaan lainnya sebagai pembeli. Yang kedua ada collaborative commerce, yaitu para mitra bisnis bekerjasama secara elektronik untuk memenuhi permintaan pelanggan demi keberhasilan transaksi jual beli. Yang ketiga ada business to consumers atau B2C, yaitu perusahaan sebagai penjual dan pelanggan sebagai pembeli. Yang keempat ada consumer to business, yaitu pelanggan memberitahu barang atau jasa yang ingin dibeli via internet, kemudian para perusahaan penyedia saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Kemudian pelanggan memilih yang terbaik baginya untuk bertransaksi. Yang kelima ada consumer to consumer, yaitu transaksi jual beli produk atau jasa antar perorangan. Yang keenam ada business to employees, yaitu perusahaan menjual produk atau jasanya kepada para karyawan sendiri via internet dengan ketentuan dan potongan harga khusus. Perusahaan juga mendistribusikan peraturan-peraturan baru, pelatihan-pelatihan atau training dan lain-lain via internet. Yang ketujuh ada government to citizen, yaitu pemerintah melalui masing-masing departemen atau kementerian, badan-badan usaha milik negara, serta lembaga-lembaga negara lainnya memberikan layanan-layanan via internet kepada masyarakat. Yang kedelapan ada mobile commerce, yaitu transaksi jual beli melalui perangkat mobile seperti handphone, laptop, dan sejenisnya. Selanjutnya ada masalah manajerial dalam e-bisnis dan e-commerce. E-commerce memerlukan pengembangan sistem informasi menjadi terintegrasi. Perlu dibuat integrasi antara database, aplikasi, atau software, hardware, serta jaringan. Juga integrasi antar divisi, terutama sejumlah divisi yang terkait langsung atau lebih dominan
dengan e-commerce, misalnya bagian penjualan, gudang, produksi, dan sebagainya. Yang kedua, terjadinya kekurangan tenaga pelaksana yang memiliki keahlian lengkap pengoperasian e-commerce. Alasan tersebut di atas membuka peluang bagi perusahaan untuk menyerahkan penyelenggaraan e-commerce kepada pihak ketiga. Di sini ada lelang secara elektronik atau online auction. Yang pertama ada forward auction yang beroperasi di mana cara online penjual mengumumkan produk yang dilelang dan masing-masing calon pembeli mengajukan nilai penawarannya sampai dengan batas waktu penutupan lelang yang telah di-setup dan mengumumkan penentuan pemenang lelang. Yang kedua ada refresh auction, merupakan kebalikan dari forward auction di mana pembeli yang umumnya berupa organisasi mengumumkan produk atau jasa yang ingin dibeli atau dibutuhkan, misalnya berupa proyek dan kemudian ditanggapi oleh para calon pemasok, penyedia produk atau jasa yang diundang ataupun bebas untuk berlomba mengajukan nilai penawaran pelaksanaan proyek. Nah, selanjutnya ada IOS. IOS yaitu suatu sistem informasi berbasis web yang menghubungkan beberapa perusahaan untuk kepentingan kerjasama dan koordinasi bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dan selanjutnya ada manfaat kios. 1. Dapat mentransmisikan pertukaran dokumen, pesan, pembayaran, dan sebagainya. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisien komunikasi bisnis. 3. Meningkatkan kualitas hubungan baik dengan para mitra bisnis. 4. Meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Di sini ada beberapa jenis teknologi informasi yang mendukung iOS. Yang pertama ada EDI atau Electronic Data Interchange, yaitu suatu standar komunikasi yang membuat para mitra bisnis mampu saling bertukar dokumen bisnis seperti dokumen order, pembelian, dan lain-lain secara elektronik. Yang kedua ada extranet, sejenis jejaring atau network yang menghubungkan sejumlah internet dari beberapa perusahaan yang bermitra. Yang ketiga ada layanan web, yaitu sistem software yang didesain untuk mendukung interaksi yang dapat dioperasikan mesin ke mesin melalui sebuah jaringan. Dan yang terakhir ada jenis produk dan jasa dalam transaksi e-commerce. Yang ke-1 ada digital produk, contohnya seperti penjualan software, film, lagu, buku, album, foto, layanan updating dan perbaikan software dan sebagainya. Yang kedua, physical produk. Itu seperti penjualan baju, sepatu, jam tangan, dan sebagainya. Transaksi dilakukan secara online atau elektronik atau virtual tetapi pengiriman barang dilakukan secara fisik. Dan contoh e-commerce yang sering kita gunakan itu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Gojek, dan Grab. Sekian presentasi saya tentang e-bisnis dan e-commerce yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.